I think I'm falling in. You, they're playing slow. Halo kawan pajak, ketemu lagi di acara Kompak, Kombur Pajak. Masih piye toh kebijakannya sekarang tuh, kebijakan baru tuh loh yang digabung sama NPWP tuh piye toh? Loh, kenapa memang? Kau nggak pusing banyak-banyak nomor? Ada nomor HP, NIK, nomor rekening, nomor polisi. Pening pala ku simpan nomor. Kombur Pajak kali ini adalah episode ketiga, di mana episode pertama dan kedua sudah bisa teman-teman pajak lihat di YouTube kita. Nah, saya Abdul Rahim Dalimunte akan memandu podcast kita pada hari ini. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang sangat fenomenal sekali di KPP Pratama Padang Sidimpuan, Kak Tiara. Halo kawan pajak. Nah, Kak Tiara ini adalah fungsional asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Padang Sidimpuan. Benar ya, Kak ya? Ya benar banget Bang Abdul. Nah, Kak, hari ini kita akan membahas terkait dengan NIK ataupun nomor induk kependudukan yang akan menjadi NPWP, nomor pokok wajib pajak. Teman-teman pajak pasti sudah banyak yang bertanya-tanya nih, Kak. Karena kan hampir semua masyarakat yang ada di Indonesia ini memiliki nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini bakal menjadi NPWP secara otomatis. Tapi kita akan bahas nanti lebih dalam dengan pemateri kita pada kali ini. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bahas, Kak, pada Jadi materi Bang kali ini? Abdul dan kawan pajak, hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, di mana Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Tadi kan sudah diberitahu sama Kak Tiara nih terkait dengan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru mengenai NIK sebagai NPWP. Nah, tujuan dari peraturan Menteri Keuangan ini apa sih, Kak Tiara? Ya, jadi ada 3 tujuan dari kebijakan ini. Yang pertama adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian NPWP. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, di mana dengan mengatur pencantuman nomor induk kependudukan menjadi identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Nah, mungkin tujuan paling pentingnya, Kak, yang itu ya, apa namanya, biar satu data ya, satu Iya, Indonesia ini ya, benar, biar lebih betul. gampang gitu pendataan dalam bernegara gitu. Iya. Nah, terkait dengan tujuan tadi kan kita pasti ada nih yang diatur di dalam pokok-pokok peraturan menterinya ini. Apa sih, Kak, pokok-pokok peraturannya gitu? Ya, jadi secara garis besar ada 4 yang diatur Bang Abdul. Yang pertama mengenai masa transisi penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP 16 digit. Kemudian yang kedua adalah proses implementasi NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk lama. Yang ketiga adalah pemutakhiran data, dan yang terakhir adalah tentang ketentuan lain. Oke. Ada 4 ya, Kak. Kira-kira mungkin kita bahas satu-satu ya biar lebih Bang Abdul. gampang dicerna oleh teman-teman di rumah. Iya. Nah, kita masuk ke masa transisi dulu, Kak. Masa transisinya ini apa sih maksudnya Ya. gitu? Jadi masa transisi ini terhitung sejak tanggal 14 Juli tahun 2022 bertepatan dengan Hari Pajak tahun 2022 kemarin. Untuk wajib pajak orang pribadi penduduk itu sudah menggunakan nomor induk kependudukan. Kemudian untuk wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk itu menggunakan NPWP 16 digit. Hal ini juga berlaku untuk wajib pajak yang baru terdaftar sejak tanggal 14 Juli tahun 2022. Yang terakhir adalah untuk WP cabang Bang Abdul. Iya. Seperti kita ketahui kan selama ini WP cabang itu NPWP-nya juga 15 digit ya. Biasanya Iya, pembedanya adalah angka terakhir di belakang NPWP-nya. Nah, sejak masa transisi tanggal 14 Juli 2022, WP cabang tetap menggunakan NPWP 15 digit.
Begitu juga dengan WP cabang yang baru terdaftar sejak tanggal 14 Juli 2022. Nah, nantinya di masa transisi ini Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan NITKU, Bang Abdul. NITKU ini adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, tadi kan ada 3 pokok tuh Kak. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, penduduk. Terus ada wajib pajak orang pribadi non penduduk, baik dia badan ataupun instansi. Terus yang satu lagi adalah wajib pajak cabang. Nah, udah dibahas juga kan gimana berlakunya sebelum 14 Juli dan gimana setelah 14 Juli. Nah, kan cutnya itu Kak di 2023 akhir ya. Iya, benar, Nanti Bang di Abdul. 2024 sudah menggunakan sesuatu hal yang baru gitu kan. Itu adalah fase yang paling baru di NIK sebagai NPWP gitu kan. Gimana nih Kak penjelasannya terkait dengan di 2024 nih gimana? Iya, jadi seperti sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, Bang Abdul, kan masa transisi ini mulai 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, nanti mulai 1 Januari 2024 untuk wajib pajak orang pribadi penduduk, baik yang sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari maupun yang baru terdaftar setelah tanggal 1 Januari, itu akan menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Iya, itu udah langsung NIK ya Kak ya. Bener, Nggak Bang pakai Abdul. NPWP yang lama-lama Nggak lagi ya. nggak pakai NPWP 15 digit lagi. Iya. Nah, kemudian kalau untuk wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, instansi pemerintah dan juga wajib pajak badan itu akan menggunakan NPWP 16 digit. Ini berlaku untuk wajib pajak yang sudah terdaftar dan baru terdaftar. Kemudian yang terakhir tadi WP cabang ya Bang Abdul. Iya, Mulai WP 1 cabang. Januari untuk WP cabang yang sudah terdaftar maupun yang baru terdaftar itu akan menggunakan NITKU tadi Bang Abdul, nomor induk, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, nomor identitas tempat kegiatan usaha ini diberikan langsung gitu Kak ya? Iya, Diberikan nanti langsung DJP oleh- akan memberikan kepada wajib pajaknya Bang Iya, Abdul. udah ditentukan sendiri berarti kan Iya, ya? benar banget Bang Abdul. Oke, udah jelas sih Kak. Jadi kalau untuk orang pribadi di kemudian masa mendatang gitu akan menggunakan NIK ya. Iya. Terus kalau untuk WP badan itu juga udah dikasih sama DJP ya, Iya, 16 kantor digit. pajak. Terus NITKU-nya juga diberikan oleh kantor pajak. Hanya saja ini masih proses yang panjang untuk membenahi gitu kan Kak, biar teman-teman pajak juga dapat lebih mudah mengakses dari kegiatan perpajakannya gitu. Iya benar, jadi nanti mulai 1 Januari 2024 orang pribadi yang merupakan penduduk nggak perlu lagi Bang Abdul bawa KTP, bawa NPWP, kartu NPWP, jadi kan bisa lebih mengurangi isi dompet ya Bang Iya, Abdul gitu. lebih Jadi nggak gampang lah ya. membuat dompet kita menjadi tebal gitu Bang Abdul. Oke, terus ini nih Kak, itu kan udah kita bahas mengenai masa transisi. Penting dong kita bahas mengenai implementasi tadi ya, penerapannya gitu. Gimana nih Kak? Nah, jadi tadi kan terhitung mulai 14 Juli itu untuk orang pribadi penduduk kan sudah menggunakan NIK ya Bang Abdul. Nah, jadi di proses implementasi ini Bang Abdul dan kawan pajak, Direktorat Jenderal Pajak itu sudah melakukan pemadanan data Iya. dengan Ditjen Dukcapil, di mana dari hasil pemadanan data ini terdapat 2 hasil. Yang pertama adalah data valid, kemudian data yang tidak valid. Nah, untuk data valid berarti wajib pajak orang pribadi penduduk ini sudah bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP sejak tanggal 14 Juli kemarin. Jadi wajib pajak bisa langsung login ke DJP online untuk mencoba apakah NIK-nya sudah bisa digunakan untuk administrasi perpajakannya atau belum. Tapi ini masih terbatas hanya untuk login DJP online dulu Bang Abdul, jadi belum bisa digunakan untuk pembayaran dan administrasi perpajakan lainnya, jadi masih terbatas di situ. Nah, kemudian untuk data yang tidak valid ini Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan proses klarifikasi data kepada wajib pajaknya gitu Bang Abdul. Oke, berarti ada 2 hal penting ya Kak ya di masa penerapannya gitu. Iya, benar. Jadi udah dikerjasama nih sama dinas tertentu gitu kan, ada data yang valid dan tidak gitu. Iya. Jadi data yang valid udah bisa langsung digunain di DJP online, terus yang belum valid ada namanya pemutakhiran data. Nah, Iya. kita bahas aja nih Kak, pemutakhiran datanya seperti apa nih Kak? Nah, tadi kan
saya sampaikan ada data yang tidak valid ya Bang Iya. Abdul. Tapi kalau misalnya pun datanya tidak valid, kawan pajak nggak perlu khawatir juga karena NPWP 15 digit tadi masih tetap bisa digunakan. Nah, untuk proses klarifikasi data ini dilakukan oleh DJP Bang Abdul dan kawan pajak melalui laman DJP online wajib pajak masing-masing, melalui email, kontak center, dan saluran lainnya. Nah, kemudian dari hasil klarifikasi ini wajib pajak bisa memberikan konfirmasi datanya Bang Abdul Iya. agar tadi datanya menjadi valid. Nah, wajib pajak ini bisa juga melakukan tanggapan klarifikasinya atau konfirmasinya melalui laman DJP online-nya juga. Kemudian bisa juga melalui kontak center, melalui KPP terdaftar, dan saluran lain. Nah, si wajib pajak ini di masa transisi ini hanya perlu untuk melakukan pemutahiran data terlebih dahulu. Kalau misalnya bisa dilakukan melalui DJP online secara mandiri, silakan dilakukan melalui DJP online. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan pemutahiran tapi masih belum valid, silakan wajib pajaknya bisa langsung menghubungi kontak center kita ataupun datang langsung ke KPP terdaftar gitu Iya. Bang Abdul. KPP terdaftar ya. Iya. Mungkin dicoba dulu nih online bisa nggak? Kalau Iya, nggak benar. bisa dicoba telepon call center. Iya, kontak center. Kalau nggak bisa juga langsung aja datang ke kantor pajak ya Kak Tiara ya. Iya. Nah, itu tuh udah lengkap ya dijelasin dari proses transisinya, implementasinya sampai dengan pemutakhiran datanya. Nah, mungkin ada nih hal-hal lain yang diatur atau pengalihan gitu kan. Ada nggak Kak kira-kira hal yang diatur yang lainnya gitu? Di PMK ini kan juga mengatur tentang ketentuan lain ya Bang Abdul. Jadi di ketentuan lain ini diatur kan mulai 1 Januari 2024 nanti NPWP-nya sudah berubah ya menjadi NIK dan NPWP 16 digit. Nah, seluruh sistem pihak lain yang menggunakan administrasi perpajakan juga yang biasanya menggunakan NPWP itu juga sudah harus menggunakan NPWP 16 digit dan NIK sebagai NPWP. Nah, dalam hal belum siap, jadi aplikasi misalnya nih aplikasinya pihak lain belum siap untuk mengakomodir NPWP 16 digit maupun NIK itu tadi, pihak lain itu bisa minta perpanjangan waktu ke DJP. Tuh, jadi nanti akan diberikan perpanjangan waktu. Selain itu juga DJP memberikan layanan untuk pemadanan NPWP baik NPWP lama maupun NPWP cabang lama dengan NPWP baru maupun NITKU tadi secara elektronik. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain juga Bang Abdul. Nah, selain itu di ketentuan lain juga diatur kalau misalnya ada dokumen keputusan dan juga dokumen lain yang sudah terbit sebelum tanggal 1 Januari dan masih menggunakan NPWP 15 digit itu tetap berlaku dan tidak perlu pembetulan ataupun penggantian gitu Bang Abdul. Oke, mungkin teman-teman di rumah bingung tuh Kak. Pihak lain yang dimaksud itu siapa sih gitu? Oh iya, pihak lain itu contohnya perbankan. Biasanya kan kalau data kita gitu ada, ya? ya benar Bang Abdul, kalau misalnya kita ada urusan ke perbankan kan biasanya ada yang minta NPWP ya Bang Abdul. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata sistemnya pihak perbankan itu belum mengakomodir NPWP 16 ataupun NIK tadi, nah itu pihak tersebut bisa mengajukan perpanjangan waktu ke DJP ataupun bisa minta bantuan untuk pemadanan data tadi. Iya. Biar ini ya, biar sama-sama bisa di Iya. sistemnya masing-masing gitu Iya. Kak ya. Oke. Nah, mungkin itu udah jelas sekali ya. Udah kita bahas seluruh isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 yang mengenai terkait dengan NIK yang akan menjadi NPWP tadi. Oh iya, Bang Abdul boleh nggak nambahin nih? Boleh? Apa nih? Kak? Tadi kan saya ada nyampein tentang pemutahiran data ya Bang Abdul. Ini Nah, pemutahiran. buat kawan pajak jangan lupa untuk melakukan pemutahiran data sesegera mungkin. Sesegera mungkin karena nanti kalau misalnya datanya tidak dimutahirkan, Ya. NPWP yang 15 digit tadi itu tidak bisa lagi digunakan di 1 Januari 2024. Caranya mudah, kawan pajak bisa langsung mengakses DJP online kawan pajak masing-masing. Nah, nanti bisa buka menu profil, kemudian nanti tinggal dilakukan pemutahiran di bagian NIK, KLU, dan juga nomor kartu keluarganya. Nah, nanti kalau misalnya statusnya sudah valid, tinggal disimpan. Berarti itu sudah berhasil dan wajib pajaknya sudah bisa langsung login pakai NIK Bang Abdul. Tapi kalau misalnya
masih ada yang nggak valid, nah tadi bisa menghubungi kontak center ataupun ke KPP langsung. Iya, benar sekali ya. Mungkin PR yang paling dekat gitu ya. Iya. Bukan PR sih, teman-teman pajak biar juga lebih dimudahkan gitu. Nanti coba aja dulu secara online, buka DJP online, perbaharui data kalau bisa selengkap-lengkapnya Kak Tiara ya. Benar, Bang Abdul. Nah, ini nih Kak, banyak nih pertanyaan terkait dengan NIK yang akan jadi NPWP nih Kak. Kan masyarakat juga jadi bingung gitu, atau teman-teman pajak gitu kan. Kalau NIK-nya udah jadi NPWP, apakah benar sih nanti setiap orang yang memiliki NIK itu akan membayar pajak gitu kan? Nah, mungkin ini persepsi sebagian orang kali ya Bang Abdul ya. Padahal sebenarnya seharusnya kita baca aturannya terlebih dahulu nih, kita pahami dulu. Kalau misalnya udah NIK jadi NPWP berarti semua yang punya NIK wajib bayar pajak, itu enggak. Karena balik lagi, untuk menjadi wajib pajak kan ada persyaratan yang harus dipenuhi ya Bang Abdul ya. Ada dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, kalau keduanya sudah terpenuhi, barulah seseorang tersebut menjadi wajib pajak dan baru melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Nah, kalau misalnya belum terpenuhi berarti nggak jadi wajib pajak. Selain itu Bang Abdul, NIK-nya juga perlu dilakukan aktivasi supaya bisa digunakan untuk administrasi perpajakan. Jadi terus tadi ada syarat ya Kak ya, subjektif dan objektif gitu. Mungkin kalau dia subjektif gimana Kak maksudnya, atau objektif gitu? Kalau subjektifnya sendiri berarti terkait dengan orangnya. Nah, kalau orangnya berarti yang tadi merupakan penduduk Indonesia atau bertempat tinggal dan atau akan bertempat tinggal di Indonesia melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan itu. Nah, kemudian syarat objektifnya adalah penghasilannya sendiri. Berarti harus ada penghasilan baru akan melakukan pembayaran pajak. Jadi kalau misalnya nggak ada penghasilannya ya nggak perlu bayar pajak Bang Abdul. Iya, jadi teman-teman pajak juga harus tahu juga sebenarnya kan nggak mungkin lah kita mengajak teman pajak untuk bayar pajak padahal belum ada penghasilan gitu kan. Itu juga sesuatu hal yang sudah kita pikirkan sejak lama juga gitu. Nah, mungkin udah bagus banget ya hari ini kita jelasin ke teman-teman pajak semua peraturan yang terbaru terkait dengan NIK yang akan jadi NPWP di kemudian hari gitu kan. Di 2024 tepatnya Kak ya. Iya. Di 2024 sudah harus NIK itu menjadi NPWP gitu. Oke, aku lihat dulu nih catatan dari kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat nih dari pembicara tersohor kita terkait dengan peraturan yang terbaru PMK nomor 112 tahun 2022. Nah, di kesimpulan ini saya ingin memberitahu teman pajak bahwasanya NIK itu sudah pasti menjadi NPWP per 2024. Nah, teman-teman pajak juga harus mempersiapkan data ataupun data pribadi ya di profil online-nya agar data-data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak itu sudah valid gitu ya dan sesuai dengan akurasi datanya gitu. Terus yang terakhir gitu aturan-aturan yang terkait dengan pihak-pihak lain ya Kak ya. Pihak-pihak lain nanti bisa kok kita sesuaikan juga, kita juga harus kerjasama gitu, bersinergi. Namanya juga sesama instansi pemerintah harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Indonesia gitu Kak ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pembayaran pajak tadi ya. Jadi NIK yang akan menjadi NPWP itu belum pasti langsung harus bayar pajak gitu. Itu udah diatur sedemikian rupa yang memang orang yang harus memiliki syarat subjektif dan objektifnya gitu, harus ada penghasilan dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh kesimpulan dari podcast kita kali ini Kak Tiara. Teman-teman pajak di rumah juga jangan lupa untuk terus pantau podcast kita ini agar lebih banyak lagi yang nonton. Kalau bisa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman juga tahu bahwa NIK ini akan menjadi NPWP di kemudian hari. Nah, salam dari kami, salam kompak, Kombur Pajak. I think I'm falling in